Jokowi perintahkan TNI perang besar-besaran dengan Australia. Pasukan gabungan TNI melancarkan serangan terhadap pasukan Interface Australia di Papua Nugini, buntut serangan tentara PNG dengan pasukan Interface yang memasuki wilayah Indonesia. Terpaksa pasukan gabungan TNI memukul mundur pasukan Interface hingga ke perbatasan Papua Nugini. Pejabat untuk situasi darurat regional mengatakan bahwa serangan itu menewaskan 120 tentara Australia termasuk tentara PNG dan melukai 50 orang lainnya. Awalnya serangan artileri dilakukan di perbatasan itu, akibatnya 120 pasukan musuh tewas dan 50 luka berkelanjutan dengan berbagai tingkat perparah, keparahan dan 10 kendaraan tidak dapat digunakan. Selain itu, tembakan artileri itu juga menghancurkan 7 unit self-profile 2S1 pos 3 yang awaknya yang terdiri dari 5 orang, dan amunisi dihancurkan di dekat perbatasan pada hari yang sama. Kantor pers pemerintah daerah melaporkan sebuah fasilitas militer rusak akibat ledakan di wilayah Papua Nugini. Fasilitas termasuk situs militer dihantam di wilayah Papua Nugini pada siang hari. Petugas otoritas di daerah Papua Nugini yang diledakan tidak menentukan distrik yang terkena ledakan itu. Di PM Australia Anthony Albanese juga mengatakan kepada media sebagian besar pasukan Interface tewas dalam perang brutal di wilayah perbatasan. Ia juga menyebut jatuhnya korban membuat kerugian besar bagi Papua Nugini. Upaya serangan tentara Australia di wilayah Indonesia sebagian besar melalui perbatasan Papua Nugini pun telah gagal. Pasukan gabungan tidak dapat menguasai wilayah itu, kata Anthony Albanese. Dikutip dari The Guardian, ini 2 kali jumlah tewas dalam aksi yang dihadapi pasukannya dalam perang melawan pasukan TNI. Albanese pun tidak merinci bagaimana Australia menghitung kematian tentaranya, tetapi mengatakan sekitar setengahnya bertempur di bawah kelompok pasukan introvert. Mereka dikirim ke medan perang tanpa pelatihan atau kepemimpinannya tepat. Sementara itu, pasukan TNI masih bertahan di sudut seluruh perbatasan. Komandan pasukan darat Australia mengatakan bahwa situasinya cukup sulit, tetapi pasukan Interface masih melakukan serangan balik terhadap tentara profesional Indonesia. Tapi kami tidak mampu bertahan akan serangan brutal mereka. Upaya yang dicoba ini khususnya di wilayah Papua Nugini telah menghasilkan biaya yang sangat mahal. Pemerintah Australia telah menghabiskan persediaan militer dan angkatan bersenjatanya, kata Richard, setelah pasukan Interface mundur dari wilayah Indonesia. Hal ini akan menjadi fokus upaya militer Australia, dan Papua Nugini Australia telah menolak untuk memperkirakan korban di wilayah tersebut secara terbuka. Sebab itu adalah informasi militer yang sensitif yang dapat melemahkan sekutu. Militer Indonesia mengklaim telah menggagalkan serangan balik besar-besaran pasukan Interface dan tentara Papua Nugini di sepanjang garis depan perbatasan. Menurut laporan, pasukan gabungan TNI telah menghabisi 120 tentara musuh selama menghadapi serangan besar-besaran. Pasukan mereka juga telah melancarkan serangan menggunakan 6 batalion mekanik dan juga 10 tank. Sekalipun sudah kehilangan begitu banyak tentara di sana, The Guardian melaporkan bahwa di medan perang ini 100 hingga 200 tentara tewas atau terluka. Pilihan Australia dan Papua Nugini itu diambil karena alasan politis ketimbang militer. Asumsi itu juga bahkan diutarakan oleh yang bertempur di perbatasan. Posisinya sudah siap mundur. Alasan mereka tentara Australia masih di sana adalah lebih karena ke politik. Pemberita soal yang mengatakan bahwa tentara Indonesia menggagalkan upaya pasukan Australia untuk menembus perbatasan negara itu. Australia mengatakan mereka menghantam pasukan interval dengan rudal, menewaskan pasukan Australia dan tentara Papua Nugini. Ketika Australia menyerahkan pasukannya membela Papua Nugini melawan Indonesia dan mengatakan tentara musuh mendorong mundur upaya pasukan interval untuk menyerang wilayah Papua secara keseluruhan. Serangan itu melibatkan 10 tank, 7 kendala lapis baja. 5 dikatakan pihaknya menggunakan angkatan udara dan darat dan artileri untuk menghalau serangan, menewaskan lebih dari 100 pasukannya di wilayah perbatasannya mengalami serangan bersenjata selama 8 jam setelah mendapatkan serangan intensif. Dan amunisi dihancurkan di dekat perbatasan pada hari yang sama. Kantor pers pemerintah daerah melaporkan sebuah fasilitas militer rusak akibat ledakan di wilayah Papua Nugini. Fasilitas termasuk situs militer dihantam di wilayah Papua Nugini pada siang hari.
Petugas otoritas di daerah Papua Nugini yang diledakan tidak menentukan distrik yang terkena ledakan itu di PM Australia Anthony Albanese juga mengatakan kepada media sebagian besar pasukan Interface tewas dalam perang brutal di wilayah perbatasan. Ia juga menyebut jatuhnya korban membuat kerugian besar bagi Papua Nugini. Upaya serangan tentara Australia di wilayah Indonesia sebagian besar melalui perbatasan Papua Nugini pun telah gagal. Pasukan gabungan tidak dapat menguasai wilayah itu, kata Anthony Albanese. Dikutip dari The Guardian, ini 2 kali jumlah tewas dalam aksi yang dihadapi pasukannya dalam perang melawan pasukan TNI. Albanese pun tidak merinci bagaimana Australia menghitung kematian tentaranya, tetapi mengatakan sekitar setengahnya bertempur di bawah kelompok pasukan introvert. Mereka dikirim ke medan perang tanpa pelatihan atau kepemimpinannya tepat. Sementara itu pasukan TNI masih bertahan di sudut seluruh perbatasan. Komandan pasukan darat Australia mengatakan bahwa situasinya cukup sulit, tetapi pasukan Interface masih melakukan serangan balik terhadap tentara profesional Indonesia. Tapi kami tidak mampu bertahan akan serangan brutal mereka. Upaya yang dicoba ini khususnya di wilayah Papua Nugini telah menghasilkan biaya yang sangat mahal. Pemerintah Australia telah menghabiskan persediaan militer dan angkatan bersenjatanya, kata Richard, setelah pasukan Interface mundur dari wilayah Indonesia. Hal ini akan menjadi fokus upaya militer Australia, dan Papua Nugini Australia telah menolak untuk memperkirakan korban di wilayah tersebut secara terbuka. Sebab itu adalah informasi militer yang sensitif yang dapat melemahkan sekutu. Militer Indonesia mengklaim telah menggagalkan serangan balik besar-besaran pasukan Interface dan tentara Papua Nugini di sepanjang garis depan perbatasan. Menurut laporan, pasukan gabungan TNI telah menghabisi 120 tentara musuh selama menghadapi serangan besar-besaran. Pasukan mereka juga telah melancarkan serangan menggunakan 6 batalion mekanik dan juga 10 tank. Sekalipun sudah kehilangan begitu banyak tentara di sana, The Guardian melaporkan bahwa di medan perang ini 100 hingga 200 tentara tewas atau terluka. Pilihan Australia dan Papua Nugini itu diambil karena alasan politis. Ketimbang militer, asumsi itu juga bahkan diutarakan oleh yang bertempur di perbatasan. Posisinya sudah siap mundur. Alasan mereka tentara Australia masih di sana adalah lebih karena ke politik. Pemberita soal yang mengatakan bahwa tentara Indonesia menggagalkan upaya pasukan Australia untuk menembus perbatasan negara itu. Australia mengatakan mereka menghantam pasukan interval dengan rudal, menewaskan pasukan Australia dan tentara Papua Nugini. Ketika Australia menyerahkan pasukannya membela Papua Nugini melawan Indonesia dan mengatakan tentara musuh mendorong mundur upaya pasukan interval untuk menyerang wilayah Papua secara keseluruhan. Serangan itu melibatkan 10 tank, 7 kendal lapis baja, 5 dikatakan pihaknya menggunakan angkatan udara dan darat dan artileri untuk menghalau serangan, menewaskan lebih dari 100 pasukannya di wilayah perbatasan yang mengalami serangan bersenjata selama 8 jam setelah mendapatkan serangan intensif.